Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali. Sebelumnya kita cukup lama ya, mungkin hampir seminggu kita tidak bertemu karena suatu hal qadarullah saya kurang sehat dan dan ini adalah yang harus kita pahami bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah ujian dari Allah. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita berkutat di kajian yang disebut dengan tauhid. Betapa banyak kita meremehkan walaupun kita sudah tahu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengikutinya? Ikutilah apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kemarin kita sudah membahas wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahman, ar-rahman, ar-rahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah ini ayat suci Al-Quran yang sangat penting sekali. Tuhan kalian yang patut dipuji hanyalah Allah yang satu. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan ajaran agama lain. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita semua tahu bahwa inna dina indallahi Islam, agama yang paling diterima oleh Allah, yang paling benar adalah Islam. Tapi apakah kita hanya fanatik sebagaimana umat agama lain yang fanatik? Karena fanatisme diharamkan di dalam Islam. Kita beribadah, agama lain juga beribadah. Kita berdoa, agama lain pun juga berdoa. Kita menangis dalam berdoa, agama lain pun begitu. Apa bedanya kita dan agama lain? Adalah logical thinking kita diaktifkan. Kita disuruh berpikir. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi wa liyakuna dan kami perlihatkan kerajaan langit dan bumi serta sisinya agar dia termasuk hamba Allah yang yakin. Maka keyakinan ini Al-Quran, ya, bagaimana Allah SWT membentuk dan karakter Nabi Ibrahim, betul-betul kekuatannya adalah logical thinking. Nah, disinilah kita harus mengerti bahwa orang beriman di dalam Islam itu adalah orang pikir. Kita juga punya percayaan, agama juga punya keyakinan, agama lain kita punya keyakinan. Tapi perlu diingat, di dalam Islam mereka punya kepercayaan, percaya itu adalah aman yu'minu. Tapi mereka tidak disebut dengan mukmin, tapi disebut dengan kafir. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia percaya, iman percaya, mukmin orang yang percaya. Terjemahkan percaya, believe. Bahasanya apapun ini tidak bisa dinisbatkan, disandarkan kepada orang selain Islam. Padahal mereka juga punya kepercayaan.
Karena percaya di dalam hukum alam harus berdasarkan logical thinking, berpikir dengan logik. Di dalam Al-Quran, beda dengan bahasa kita di luar Al-Quran. Saya katakan, orang Kristiani, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, agama Yahudi, mereka punya kepercayaan. Apakah diterjemahkan percaya iman? Tidak. Kemudian orang yang yakin dengan agama Hindu, yakin dengan agama Protestan, yakin dengan agama Katolik, yakin dengan agama yakin dengan orang Jawa ada kepercayaan, aliran kepercayaan, kemudian diterjemahkan iman. Tidak. Mereka tidak disebut dengan mukmin, tapi mereka semua di dalam Al-Quran disebut dengan kafir. Tidak disebut dengan itu. Walaupun secara bahasa mereka percaya adanya Tuhan tiga. Mereka percaya adanya dewa langit, dewa bumi, dewa laut, dewa yang mencipta, dewa menghancurkan. Percaya ini di dalam bahasa Arab iman, tapi tidak bisa dinisbatkan kepada mereka. Kalau di dalam bahasa Al-Quran mereka adalah kafir. Karena di dalam hukum alam, orang yang percaya itu harus berdasarkan logika. Kalau yang tidak berdasarkan logika, namanya fanatisme. Tauhid mengajarkan kita agar kita punya keyakinan yang akan berpikir. Maka ayat yang pertama kali turun bukan percayalah, tapi iqra. Ketika kita berzikir, bertasbih, bertahmid, la ilaha illallah, harus kita berdasarkan logika kita. Ya Allah, memang tidak ada satupun yang diagungkan, disembah, dipuja-puji, disanjung-sanjung, dibesar-besarkan selain Allah. Ini adalah hasil setelah kita berpikir langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada yang cipta kecuali yang satu. Nah, berpikir inilah yang sekarang ditinggalkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Maka mereka salat tanpa ada rasa dan pikiran. Mereka berzikir subhanallah, hamdulillah, tanpa ada pikiran dan rasa. Padahal kalimat tasbih subhanallah harus berkolaborasi, nyambung dengan akal dan hati, diaktifkan. Lisan kita berzikir, hati dan pikir kita harus aktif. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai mind. Mind ini bergerak berdasarkan on habit. Maka ada istilah habit of mind. Kita punya pikiran. Pikiran ini aktif berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ini semua bentuk cara berpikir kita. Saya lapar, makan hilanglah lapar. Saya dahaga, haus, saya minum hilanglah haus. Secara kausalistik, makanan yang menghilangkan lapar, minuman yang menghilangkan dahaga. Habit of mind kita terbentuk secara kausalitas, yaitu cara berpikirnya adalah kausalistik. Maka makanan dan minuman yang menghidupkan saya. Al-Quran membongkar ini semua. Dibongkar. Tidak. Alladzi at'amahum min ju'. Hai hamba Allah. Hai hamba aku yang ngasih makan. Allah Akbar. Inilah yang kita lupakan. Pertanyaan yang sangat mendasar yang di Indonesia, ya saya tidak bicara yang di Amerika, di Kanada ya. Indonesia baru bangun nih. Apakah Anda tadi berzikir dulu kemudian masuk WC atau langsung WC? Idealnya Anda duduk-duduk memuji Allah. Ya Allah, Engkau yang ngasih tidur. Ya Allah, Engkau yang membangunkan. Subhanallah. Allah, Engkau berikan kesehatan sehingga aku masih hidup. Ya, nah, ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Semua tahu bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Semua tahu. Sampai pun orang berbuat maksiat yang tidak berzikir pun tahu. Karena pengetahuan itu di sini. Tidak sampai di sini. Si fulan, na'udzubillah, dia pemabuk, dia penjudi, dia narkoba, dia penzina, maksiatnya banyak sekali. Bahkan dia pembunuh. Bangun tidur pun tidak ada berzikirnya tentu. Oke, si fulan tidak bermaksiat, tidak berzina, tidak mabuk, tidak semuanya. Dia ke masjid, sholat lima waktu. Pertanyaannya ketika dia bangun tidur,
apakah dia berzikir terlebih dahulu? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membangun di dalam diri kita apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, cepat menjadikan habit of mind kembali pada Allah. Saya akan gambarkan seperti ini ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan share supaya kita lebih jelas lagi paradigma tauhid. Paradigma tauhid, kerangka berpikir kacamata tauhid. Kalau Anda melihat begini alam semesta serta seisinya, maka dalam belenggu ini namanya cara berpikir atau paradigma atau kacamata yang dalam belenggu kausalitas alam semesta serta seisinya. Saya tidur tidak pakai alhamdulillah, tidak pakai terima kasih ke Allah pun bisa tidur lagi. Jadi seakan-akan disconnect dengan Allah. Saya lapar, makan, hilang lapar. Tidak ada Tuhan di situ seakan-akan. Saya haus, saya minum, hilang dahaga. Seakan-akan yang menghidupkan saya apa? Makanan dan minuman. Saya bernafas. Kenapa? Karena ada udara. Yang menghidupkan saya apa? Udara. Tidak ada lagi peranan Allah. Betapa banyak orang berpikir seperti ini. Termasuk orang-orang yang berzikir. Tahu dari mana? Karena kadang-kala orang yang berzikir subhanallah, tapi dia berbuat maksiat, maka inilah yang harus kita buka. Pikiran dan hati kita buka. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan berzikir sesungguhnya. Alam semesta serta seisinya dikembalikan pada Allah. Fasubhanallah, maha suci Allah. Maka dibuka pikiran kita. Yang tadinya kita melihat makanan adalah makanan, kita dibuka. Fasubhanallah. Kita bertasbih. Ketika petang hari, ketika pagi hari, Allah memutar langit dan bumi serta isinya. Ya Allah, dibuka pikiran kita. Hati kita dan pikiran terbuka. Mampukah kita membangun habit of mind tauhid? Subhanallah. Saya melihat istri saya, anak saya, orang tua saya, bahkan rumah saya. Kalau ini adalah istri saya, ini suami saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini tubuh saya, maka seperti ini bentuknya. Dalam belenggu, dia terpenjara pikiran dan hati. Ini tidak akan membangun tauhid dalam hati dan pikiran kita. Susah untuk khusyuk dan mudah untuk berbuat maksiat. Karena seakan-akan tidak ada Tuhan yang mengatur. Walaupun lisan kita Allahu Akbar, dia mikirin jemuran, dia mikirin makanan. Disconnect. Kenapa? Di dalam pikirannya terbelenggu. Tapi ketika kita buka, ini pasangan hidup saya, ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini rumah saya. Ya Allah, ini semua titipan dari Allah, nggak ada yang saya punya. Subhanallah. Lihatlah tubuh kita dari yang tidak ada menjadi ada. Lihatlah foto-foto bapak kita yang masih muda. Kita di mana? Lihatlah foto ibu kita yang masih muda. Kita di mana? Mereka pun belum bertemu, belum menikah. Kita dari yang tidak ada. Sekarang ada, kemudian tidak ada, wafat, selesai. Oke, ini rumah Anda, betul. Ada sertifikat. Oh, itu punya Anda. Tidak. Itu titipan. Ini dari siapa? Dari Allah. 100 tahun yang lalu, tanah ini milik siapa? Milik Anda. 100 tahun yang ke depan, ini tanah milik Anda, tanah punya anak keturunan, juga bukan. Subhanallah. Tapi punya sertifikat. Sertifikat itu dunia. Pada dasarnya jangan sertifikat tanah. Apakah tubuh Anda punya sertifikat? Tidak. Subhanallah. Tubuh kita dari yang tidak ada menjadi ada. Subhanallah. Apa bedanya dengan rumah dari yang tidak ada menjadi ada? Ini pasangan hidup kita. Dari ada menjadi tidak ada. Pasangan hidup kita dulu di mana? Kita di mana? Kemudian dipertemukan oleh Allah. Kemudian diambil oleh Allah. Wafat. Karena kalau wafat itu sudah bercerai. Sudah tidak ada lagi. Subhanallah. Anak kita pun demikian. Kita punya anak. Kita punya orang tua.
Orang kita tua dulu kita, orang tua kita, bapak ibu kita, mama sekarang mereka sudah tidak ada. Anak kita pun demikian, kita peluk dekat dengan kita, menemani kita. Dengan adanya waktu, mereka sudah tidak ada. Ada yang wafat. Kadangkala belum wafat, Anda sudah ditinggalkan. Ada orang punya rumah besar sekali. Kamar yang satu buat anak nomor satu, kamar dua buat anak nomor dua, kamar tiga buat anak nomor tiga. Mungkin sampai 3 lantai. Sekarang anak-anaknya sudah tidak ada lagi di rumah. Anda sendirian. Rumah sebesar itu hanya masuk rumah, kamar, dapur, WC, dah. Seluas itu pun tidak terpakai. Anak-anak pun sudah tidak ada lagi. Belum wafat, sudah tidak ada lagi. Thinking, ini semua dari siapa? Dari Allah. Oh, saya punya mobil ini, mobil saya. STNK nama saya. BPKB nama saya. Ini rumah-rumah saya. Ini sertifikat atas nama saya. Itu dunia. Cara berpikir, ya Allah, ini semua dari engkau hanya titipan. Jangankan rumah pakai sertifikat. Mata kita, telinga kita, saya bisa berdiri pun dari Allah. Kemarin saya tidak bisa berdiri, jalan pun sakitnya luar biasa. Diambil oleh Allah. Tubuh kita nggak ada sertifikat. Itu milik siapa? Milik Allah. Subhan. Mari kita berpikir seperti ini. Kita buka pikiran dan hati kita. Allah. Harta yang Anda pegang sekarang. Taruhlah di dompet kita atau di rekening kita ada sekian. Udah Anda makan, minum, bla 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 bla. Habis. Mudah datang lagi uang dengan rezeki. Keluar lagi. Yang ngaturin siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kata-kata tasbih adalah berzikir. Berzikir adalah membongkar belenggu kausalitas, dikembalikan kepada yang menciptakan hukum kausalitas. Inilah tauhid, kembali kepada yang satu Allah. Pikiran dan hati kita. Sekarang pertanyaan, setiap Anda masuk rumah, ya Allah ini dari engkau, alhamdulillah. Katakan itu atau tidak, masuk rumah, tidak Allah. Nggak pakai assalamualaikum, masuk rumah. Ini berarti menunjukkan bahwa kita masih dalam belenggu. Kita melihat rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, tubuh kita, ini tubuh saya, ini milik saya, ini milik saya, milik saya. Saya mengalami luar biasa. Kemarin sakit Allah. Jalan sulit sekali. Sholat tidak bisa berdiri. Hanya duduk-duduk pun rubah sana, rubah sini. Tersaraf, terjepit sana. Allahu Akbar. Walaupun sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Walaupun masih sakit, dikit bersyukur. Betapa berdiri dan jalan pun bukan milik kita, milik Allah. Sampai pun Anda seorang dokter sekalipun, ataupun Anda seorang dokter ahli syaraf sekalipun, bisa saja Anda kena penyakit itu, HNP, yaitu saraf terjepit. Subhanallah, betapa banyak dokter pun sakit-sakitan. Ya, Allah. Sampai pun Anda seorang chef, yang jago masak, tapi ketika diambil oleh Allah dengan sakit, makanan semua tidak enak. Subhanallah. Jadi lidah kita, selera makan kita pun milik siapa? Allah. Kita lisan kita mengatakan Allah yang ngatur, Allah yang punya. Iya lisan. Tapi apakah itu masuk dalam hati kita? Harus kita bangun menjadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini nampak dalam berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah. Silih bergantinya siang dan malam. Sekarang masih gelap di Jakarta. Nanti lama-lama akan terang. Masya Allah, ini kebesaran dari siapa? Allah. Masalahnya sekarang, zaman sekarang ada listrik, jadi tidak merasa gelap. Tidak merasa gelap kita. Subhanallah. Jadi malam tidak terasa malam, seperti siang. Kalau siang memang kita tidak butuh lampu. Jadi tidak terasa tanda kebesaran Allah. Maka redaksi Al-Quran, wa subhanatum sunwahinatus bihun. Masya Allah. Dialah Allah yang memutar silih bergantinya siang dan malam. Mampukah kita merasakan ini? Merasakan bukan mengetahui. Merasakan dan mengetahui. Saya sholat tahu saya menghadap Allah. Tapi saya sholat belum tentu merasakan menghadap Allah. Saya sholat untuk memuji Allah. Ya tahu, tapi belum tentu memuji Allah. Pikiran dan hati kita pada makanan, pada istri kita, pada suami kita, pada tubuh kita. Mampukah kita merasakan keberadaan Allah Azza wa Jalla? Ini yang harus kita pegang. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tanpa kita sadari,
kita belum mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita paham. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Baru kita perintah Allah, apabila Anda selesai menjalankan ibadah salat, tetaplah berzikir, ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Bukankah itu mengingat Allah? Dengan bahasa lain, setelah mengingat Allah, ingat Allah terus, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Manusia hanya 3 kalau tidak berdiri, duduk, atau berbaring. Mampukah kita merasakan keberadaan Allah setiap saat? Kalau kita lihat teks ini, masa udah sholat disuruh sholat zikir lagi? Zikir kok bisa? Bisa kalau ini yang tadi belenggu itu dibuka, ini adalah Allah. Sekarang tatap di depan saya ada laptop. Siapa yang menciptakan ini? Manusia. Siapa yang ngasih ilmu kepada manusia? Allamal insana ma lam ya'lam, Allah. Maka laptop adalah subhanallah, masya Allah, Allah yang mengatur. Pada detik ini, yang di Amerika, yang di Kanada mendengarkan ceramah, padahal jaraknya begitu jauh. Siapa yang mengatur? Allah. Jadi bukan laptopnya, bukan teknologinya, tapi siapa yang allamal insana ma lam, Allah yang ngasih ilmu dari yang tidak ada, dan yang tidak tahu menjadi tahu. Mampukah kita melihat ini semua? Subhanallah. Pertanyaannya mampu atau tidak mampu? Yaitu kita berzikir nggak dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Bayangkan kita berzikir setiap saat kita mendapatkan bekal kematian kita. Kita tidak berzikir, kita menyia-nyiakan waktu lewat begitu saja tanpa bekal. Di depan saya ada tempe. Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana prosesnya tempe? Ini ada kedelai. Kedelai dari mana? Bukan dari Indonesia, dari Amerika. Kita masih impor tempe dari Amerika. Petani sana menanam, tumbuhnya prosesnya lama, sudah tumbuh besar, dikirim ke Indonesia, dibeli oleh pengusaha, kemudian diolah oleh yang memproduk tempe, jadilah tempe sekarang ada di depan saya. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Nah, kalau Anda ngeliat tempe pas Anda makan, mantep banget, belinya di mana nih tempe ini? Oh, belinya di APB. Enak banget. Ini apa lagi nih? Oh, ini ada kacang. Kacang apa? Oh, almond ataupun apel. Subhanallah. Bagaimana Anda melihat makanan ini, ya Allah, Masya Allah. Prosesnya menjadi kacang itu pun butuh waktu. Nah, terbiasalah kita melihat Allah. Subhanallah. Allah Masya Allah. Allah Masya Allah. La ilaha. Terus hati kita berzikir. Orang yang seperti ini adalah kekasih Allah. Hambaku dia berjalan di hamparan bumi, selalu mengingat aku. Nanti sakaratul mautnya amat sangat mudah. Dia selalu ingat Allah. Ketika di dalam kubur sangat amat mudah. Dia akan selalu, hambaku di dalam kubur, dia selalu bersama aku. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku ingat engkau. Subhanallah. Hidup kita, kalau Allah selalu ingat kita, tidak ada yang kesulitan gitu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembalikan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk rasa senang kita. Termasuk rasa sedih kita. Saya sakit. Jangan lihat itu penyakitnya saja. Tidak cukup. Ya Allah, Engkau yang memberikan sakit ini. Allah, astagfirullah, sakit. Ya Allah, sakit-sakit. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Kenapa? Karena di pikiran kita dan hati kita bukan penyakitnya. Allah ngasih ujian. Jadi gambarannya adalah ada Allah. Kalau Allah yang memberikan, Anda akan tenang sekali. Karena sehebat apapun ujian yang Anda rasakan dari Allah, kesengsaraan yang Anda rasakan dari Allah itu amat sangat kecil dibanding kebahagiaan, kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Tahu dari mana Al-Quran dan realitanya seperti itu. Saya sakit hanya syaraf. Mata saya bisa melihat, pendengaran saya bisa mendengar, saya bisa bernafas, saya bisa bergerak. Subhanallah. Organ tubuh kita yang sangat amat banyak masih aktif.
Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat-nikmat Tuhanmu kamu bicarakan terus. Maksudnya kamu tampakkan. Maksudnya apa? Supaya kita bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi kamu dustakan, ini semua dari Allah. Maka ya Allah, jangan melihat kesengsaraan adalah kesengsaraan, tapi ini ujian dari Allah. Pasangan hidup kita, suami kita, menyakiti diri kita. Tapi ini semua ujian dari Allah, dan Allah sudah menggariskan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiru maka rabbuka basir. Kami jadikan sebagian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Memang dia diciptakan sebagai pasangan hidup saya, dia menguji saya. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersabar. Fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basir. Mampukah Anda bersabar? Hei hambaku, aku lihat. Aku ini maha tahu, lihat. Ya Allah, engkau maha melihat. Aku disakiti, aku dikhianati, aku dicerca. Ya Allah, engkau maha melihat. Ada Allah di hati. Itu yang disebutkan an'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat. Kenapa? Karena ada hati kita, ada Allah. Kapankah kita merasakan an'amta, yang engkau berikan nikmat? Kalau Allah ada dalam hati kita, sumber kenikmatan adalah Allah masuk ke dalam hati kita. Padahal setiap saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat. Kenapa hidup Anda tidak merasakan kenikmatan? Karena tidak ada sumber kenikmatan dalam hati Anda. Maha-maha yang memberikan kenikmatan, maha-maha damai, maha-maha baik, maha segalanya tidak ada dalam hati kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saya sakit, iya sakit. Ya Allah, engkau yang memberikan ini supaya saya istirahat. Betul, secara kausalitas, hukum kausalitas, saya terjatuh di pegunungan di Sulawesi sana, di Sekutawana, ketika kita dakwah, jatuh satu kali, jatuh dua. Akhirnya kenalah penyakit syaraf lain. Betul. Tapi ini semua skenario Allah. Bukankah pasangan hidup kita yang di depan mata ini adalah skenario Allah? Bukankah anak kandung kita skenario Allah? Bukankah Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya, termasuk kesengsaraan kita? Hidup ini hanyalah berbuat. Hanya dua. Berbuat, kemudian akhirat adalah balasan perbuatan. Sesimpel itu. Malik Yaumiddin selalu kita ucapkan. Ya Allah, Raja hari pembalasan. Membalas semua perbuatan. Yang baik dibalas yang baik, yang buruk dibalas yang buruk. Setiap detik kita berbuat kebaikan, asalkan ada Allah di hati kita. Kita ngeliat apapun. Rumah Anda ini dari semen, batu, bla bla bla. Semen dan batu dari gunung. Itu dan jibali buyutan. Dalam Al-Quran dikatakan, dan mereka menjadikan gunung sebagai tempat tinggal. Zaman dulu ya, tempat tinggal ya di situ. Sekarang gunungnya dibawa ke kota, jadilah bangunan. Apa itu ya? Semen, seramik. Gunungnya dibawa ke kota, jadilah seramik, jadilah bla bla bla. Sekarang ini Allahu Akbar, kau yang menghadirkan ini semua. Subhanallah. Biasakan. Sekarang kebiasaan ini hilang. Ditutup. Siapa yang menutup? Hawa nafsu kita, namanya fujur. Plus setan, namanya menggoda kita. Jadi kalau Anda melihat pasangan hidup Anda adalah pasangan ini milik saya, setan sudah masuk. Dasim gampang masuk. Yang merusak hubungan suami istri. Ini anak saya, masuklah setan. Ini rumah saya, masuklah setan. Karena hati itu hanya dua. Allah atau selain Allah. Tidak ada yang lain. Allah atau selain Allah. Ketika kita, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Ya Allah mereka mendidik anak-anakku. Ya Allah, aku tidak berdaya, hanya Engkau yang mempunyai kekuatan Rabbun Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas. Engkau yang mencipta, mengatur manusia. Engkau Raja manusia. Subhanallah. Jadikanlah anak-anakku menjadi orang yang saleh. Ya Allah, pasangan hidupku ya Allah. Engkau jadikan dia saleh. Ya Allah, ini rumah dari Engkau ya Allah. Ini bukan milik aku. Jangan berpikir ini milik saya, ada sertifikat. Ini saya tidak bahas itu. Ya Allah, jadikan rumah ini penuh keberkahan.
untuk ibadah. Kalau rumah bukan untuk ibadah, untuk pusat yang siap. Apapun. Ini namanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Berkahi apapun yang kau limpahkan rezeki pada rezeki umur, ya Allah umur jadi berkah. Rumah jadi berkah. Harta kita jadi berkah. Anda berkah kalau Anda berbagi. Tapi kalau Anda buat diri Anda sendiri, maka tidak ada keberkahan hidup. Subhanallah. Nanti saya habis Ustaz. Uang Anda habis. Itulah al-bukhl. Ya'ibul faqr. Allah selalu mengatakan yang bersedekah akan ditambah. Setan enggak membisikkan kefakiran. Anda nanti kurang uang Anda. Ya'ibul faqr. Ini redaksi Quran. Kita kurang. Jangan. Jangan. Karena Anda merasa harta milik saya bukan milik Allah. 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 Bagaimana kita bisa melihat semuanya ini milik Allah? Tidak mudah. Tidak mudah. Coba lihat. Tadi pagi kita, mohon maaf, WC. Mengeluarkan hajat kita. Pas keluar di pintu WC, Anda berzikir atau tidak? Ini sebuah pertanyaan sederhana. Coba kalau Anda bangun tidur, Anda berzikir. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya ya. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Alhamdulilladzi ahyana ba'da syur. Langsung Anda kuasa. Mampukah kita berzikir seperti itu? Walaupun hanya dalam hati. Walaupun Anda masih geliat gini, ya masih. Langsung bangun, langsung berzikir. Langsung dalam hati kita. Hambaku bangun tidur mengingat aku. Memuji aku. Apapun yang minta aku berikan. Lihat ini hadis. Yang tadi saya cerita apa hadis? Barang siapa yang terbangun kemudian mengucapkan la ilaha wahdahu la syarikalah sampai akhir, kemudian subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian Anda minta apapun dikasih. Hadis. Hadis. Subhanallah. Ini enggak bangun tidur, langsung puasa, belum lega, baru Anda berzikir karena Anda mau tahajud. Dari tadi tidak berzikir. Artinya tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Karena habit of mind Anda masih terbelenggu. Harus kita buka. Nanti kita sarapan, lihat makanan Anda, minum Anda lihat dulu ya Allah, Masya Allah. Allah. Kita bisa tidur penuh dengan kehangatan. Saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan kedinginan yang luar biasa. Sekarang Desember. Di negara-negara yang ada musim dinginnya luar biasa. Mereka tidak punya rumah. Punya selimut. Saya mendapatkan video yang menyebabkan saya menangis. Anak-anak kecil menggigil gitu. Kan Anda tidur nikmat sekali. Mereka anak kecil. Gimana? Apakah tidak bersyukur? Itu yang disebut dengan karena logika terbalik. Coba posisi kita seperti mereka. Makan tidak ada, minuman tidak ada. Itu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dari Syria ini, Syria sudah tumbang. Dinasti Asad, dulu Hafid Asad, Bashar Asad tumbang, mereka lari ke Rusia. Dulu backingannya adalah Rusia dan Irak. Sekarang rontok semua. Para oposisi sudah menguasai. Insya Allah mudah-mudahan sampai ke Palestina. Dan kemarin sudah diberitahukan bahwasanya sudah dibombardir dengan bom-bom Israel ke Syria untuk menghancurkan para mujahidin. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka yang berjihad di jalan Allah. Di Palestina tidak punya rumah dan sekarang dingin yang luar biasa. Dia tidak merasakan 4 musim, ada musim dingin, musim panas, musim autumn, tidak ada musim gugur. Kita hanya nikmat terus, mau hujan ya tidak dingin, mau panas ya tidak terlalu panas. Allah Akbar. Bagaimana kita bisa merasakan ini dibalik? Bagaimana dibalik Anda tidak bisa tidur? Anda dalam keadaan tidak punya rumah, tidak ada air,
Jauh sejauh-jauh kita ke Gaza, di Sukabumi, rumah semua tenggelam. Tidak punya pakaian, tidak ada makanan. Bayangkan kalau kita rumah kita tenggelam, semua tenggelam. Apa yang Anda dapatkan? Air bersih tidak ada, makanan tidak ada. Ini yang disebutkan analogika terbalik. Bayangkan apabila saya dalam keadaan begini. Bayangkan kalau ya Allah baru kita merasakan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak dibalik Bapak Ibu, maka tidak akan terasa syukur kita. Bapak Ibu saya bisa berjalan kemarin. Alhamdulillah. Hari pertama saya bisa berjalan kemarin. Berjalan cukup jauh lah. Mungkin Allah 100 meter aja udah jauh sekali. 50 meter udah jauh sekali. Bayangkan Allah mau istirahatkan saya. Alhamdulillah ya Allah, bisa jalan ya Allah. Alhamdulillah saya bisa berdiri sholat. Ini semua karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Bapak Ibu cinta Allah SWT selalu membalik keadaan dalam pikiran kita. Coba aku tidak punya ini. Lalu baru rasakan bersyukur pada Allah. Baik Bapak Ibu cinta Allah SWT, kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini saya off kajian dari Masjid Al-Husna. Mudah-mudahan kita mencoba. Ayo mencoba. Ulang lagi sampai nanti mau tidur. Oh, saya ternyata banyak yang saya belum syukuri. Ulang lagi terus. Saya terus akan merasakan baru bisa terjawab. Khusyuk itu ternyata tidak susah. Sabar itu ternyata tidak susah. Dan semua yang dikatakan susah akan terjawab semua. Kenapa susah? Karena memang tidak ada Allah dalam hati kita. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada pagi hari ini. Kita berikan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, sehat walafiat.